Pilpres 2024 benar-benar merobek demokrasi di Indonesia, sekaligus meninggalkan luka bagi rakyat Indonesia. Karena yang butuh beras itu semua rakyat Indonesia, dan semua persediaan beras kita kayak habis dirampok oleh lurah dan dijadiin bansos untuk menangin anaknya. Jancok woy. Udah mulai pada ngerasain kan kalian? Belakangan ini tuh nyari beras susah banget. Pilpres 2024 ini bener-bener ngerobek demokrasi di Indonesia, sekaligus meninggalkan luka bagi rakyat Indonesia dan menimbulkan penderitaan juga untuk semua pihak, baik itu pendukung 01 ataupun 03 dan juga sebagian dari pendukung 02 juga. Karena yang butuh beras itu semua rakyat Indonesia, dan semua persediaan beras kita kayak habis dirampok oleh lurah dan dijadiin bansos untuk menangin anaknya. Jancok woy. Udah mulai pada ngerasain kan kalian? Belakangan ini tuh nyari beras susah banget. Beberapa kenalan gua yang dulu ngedukung si Gemoy dan Samsul udah mulai pada berasa sekarang susah nyari beras, dan kalaupun ada harganya naik gila-gilaan. Bahkan baru kemarin gue belanja beras bulanan aja cuman dikasih jatah satu sak beras ukuran 5 kilo untuk satu pelanggan per hari di supermarket. Jancok itu. Ini tuh bukti kalau penguasa saat ini cuman mikirin keluarganya doang daripada rakyat Indonesia. Dia ngorbanin kepentingan negara demi kepentingan dinasti politik keluarganya sendiri. Itu bukan jahat lagi, tapi zolim. Persis kayak zaman Firaun. Dan gue terpaksa harus minta maaf ke Cak Nun karena dulu ikutan nyerang dia karena ngatain Jokowi itu sama kayak Firaun. Kayaknya itu bener, dan ternyata itu mulai kejadian. Sekarang itu nasi udah jadi bubur, ya mau diapain lagi? Sekarang tinggal mikir aja gimana caranya biar bubur itu tetap enak dimakan. Jadi pilpres kali ini tuh udah bukan soal menang ataupun kalah, tapi lebih ke soal legacy atau warisan. Masa iya kita harus ngewarisin sesuatu yang gak baik untuk generasi penerus kita? Bahkan ada yang bilang, sekarang ini bukan masalah kecurangan lagi, tapi ini udah dalam tanda kutip perampokan. Karena kalau bicara soal kecurangan, kubu 01 dan 03 emang punya banyak bukti kecurangan. Sementara si Samsul juga ngeluarin statement kalau dia juga punya bukti kecurangan, tapi nggak tahu paslon yang mana. Yang mau gue kasih tahu adalah kalau soal kecurangan mungkin aja di setiap kubu ngelakuin, cuma mungkin kuantitasnya aja yang beda. Tapi kalau soal perampokan, ini dalam tanda kutip loh ya ini cuman bisa dilakuin oleh pihak yang super powerful, pihak yang punya kekuatan dan kewenangan untuk ngatur jalannya permainan. Nah, gue yakin lu tahu siapa yang gue maksud. Karena indikasi perampokan inilah makanya pihak 03 melalui PDIP ngambil keputusan untuk ngajuin hak angket. Kenapa? Lah kalau ada indikasi perampokan besar-besaran seperti ini harus laporin kemana? Ke MK. Lah di situ ada pamannya Samsul. Emangnya dia berani ngasih hukuman ke ponakannya? Bisa hilang jabatan dia. Mau ngadu ke KPU atau Bawaslu atau DKPP atau aparat penegak hukum? Lu tahu nggak kalau mereka itu adanya di lembaga apa? Mereka itu ada di bawah arahannya presiden yang merupakan lembaga eksekutif. Tuh, biar lu pada pinter. Itulah kenapa kami berkali-kali bilang ini tuh nggak bener. Bapaknya masih jadi presiden, terus anaknya nyawapres. Sedangkan lembaga pemilihan umumnya itu ada di bawah presiden. Nggak mungkin kalau nggak ada konflik kepentingan dari lurah untuk menangin anaknya. Masa gitu doang masih nggak ngerti? Kalau mau fair play, tunggu bapaknya turun dulu, baru anaknya naik, itu baru adil. Ini tuh kalau dianalogikan, sama aja kayak Dul Jalani maju ikut kontestasi Indonesian Idol. Adik bapaknya jadi eksekutif produser di Indonesian Idol. Bapaknya si Dul jadi jurinya, adil dari sebelah mananya? Lu nggak bisa nyuruh orang untuk berpikiran positif, sementara kenyataannya potensi kecurangan itu ada kelihatan jelas.
Terus ada juga yang bilang, yaudah laporin aja ke aparat penegak hukum. Panglima tertinggi aparat penegak hukum di negara ini siapa? Ya bapaknya Samsul. Itu semua sumber daya sebagai presiden. Dalam artian lain adalah semuanya itu anak buah bapaknya. Terus harus kemana kalau kita mau komplain? Ya mau nggak mau, dan yang masih bisa dilakuin adalah hak angket. Oke? Sebelumnya, gue jelasin dulu ya, apa itu hak angket. Jadi hak angket itu adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal-hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan undang-undang. Jadi, kalau dilihat ada masalah yang berdampak luas, DPR bisa menggunakan hak ini. Caranya gimana? Jadi, untuk mengajukan hak angket diperlukan minimal 25 anggota parlemen dan lebih dari satu fraksi. Permohonan juga harus mengirimkan dokumen tentang materi undang-undang yang ingin diselidiki serta alasan kenapa penyelidikan harus dilakukan. Nah, untuk menerima atau menolak hak angket yang diajukan, DPR harus melakukan sidang paripurna. Kalau usulan diterima, DPR akan membentuk panitia angket yang terdiri dari semua unsur fraksi DPR. Jadi, kalau melihat komposisi yang ada sekarang, seharusnya usulan hak angket ini bisa lancar dan mulus-mulus aja. Karena jumlah kursi partai pendukung 01 dan 03, kalau di total itu ada sekitar 314 kursi. Sedangkan partai 02 itu cuma ada 261 kursi. Itu artinya mayoritas kursi DPR diduduki oleh partai pendukung 01 dan 03. Hak angket ini tentu aja bisa menimbulkan cacat besar pada pemerintahan Presiden Jokowi. Bahkan katanya mungkin juga bakalan ada evaluasi hasil pemilu. Kalau hak angket ini bisa dilaksanain, mungkin bakalan ada pilpres ulang yang diikuti semua paslon, atau mungkin juga tanpa paslon 02 karena didiskualifikasi kalau emang terbukti melakukan kecurangan yang TSM. Apa itu TSM? Terstruktur, masif, dan sistematis. Kecurangan TSM itu paling besar kemungkinannya dilakukan oleh paslon 02. Kenapa? Karena sekali lagi, yang bisa melakukan kecurangan TSM atau bahasa kasarnya perampokan demokrasi itu cuman yang lagi berkuasa atau yang didukung oleh kekuasaan. Dan kita semua pasti bisa ngelihat lah, tangan-tangan kekuasaan itu ada di paslon mana. Karena dampak hak angket ini bakalan gede banget, gue ngelihat Jokowi ini kayak mendadak mulai jadi parno. Dimulai dari langkah pertama dia dengan manggil Surya Paloh ke istana, terus kabarnya ketum partai-partai pendukung 01 dan 03 juga bakalan diundang ke istana dalam waktu dekat ini. Untuk partai-partai ini, gua rasa ini bakalan jadi ujian sebuah integritas dalam berpolitik. Apakah sesuai dengan yang mereka ucapkan selama kampanye atau mendadak berubah total setelah ketemu dengan Mr. Jokowi? Karena berdasarkan statement dari Capres 01, katanya koalisinya solid mendukung hak angket yang diinisiasi kubu 03. Ya kita lihat aja nanti. Kalau gue sih mendukung penuh pelaksanaan hak angket ini, biar bau menyengat tentang kecurangan dalam pemilu ini bisa berkurang, atau kalau bisa hilang aja sekalian. Karena kelihatannya penguasa lagi ketakutan dan mulai melakukan PDKT ke pihak-pihak 01 dan 03. Gue sih cuma bisa berharap semoga aja partai-partai yang ngedukung hak angket ini nggak masuk angin. Kesian rakyat Indonesia kalau sampai hak angket ini gak terlaksana. Karena harapan rakyat menemukan kebenaran ya cuman pada proses di DPR ini. Karena baik itu MK, KPU, Bawaslu ataupun DKPP dan aparat udah susah untuk diarepin. Jadi mari kita sama-sama berdoa dan jangan lupa buat bersuara. Bersuaralah untuk mendukung hak angket ini. Lu yang pada punya sosmed, punya podcast, kelompok arisan ataupun kelompok pengajian, komunitas gamer atau panggung-panggung kecil, bersuaralah.
Jangan diem. Jangan sampai suara kita kalah kenceng sama buzzer-buzzer yang udah disiapin untuk mendegradasi usulan hak angket ini. Dan akhir kata, gua ngedukung hak angket ini. Benar-benar aneh ini semua bisa terjadi.